Halo semuanya, selamat malam. Ini aku izin sharing dulu ya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Bahrul Ilmi Mubarak, bisa dipanggil Ilmi. Aku sekarang kuliah di Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2021, angkatan kemarin. Jadi kali ini mungkin malam ini kita akan belajar fisika ya. Mungkin teman-teman yang kemarin sempat ikut yang tanggal 30 ada trouble ya. Jadi semoga malam ini insya Allah berjalan dengan lancar. Gimana nih kabarnya semuanya? Fisika gimana menurut kalian? Udah persiapannya sampai mana? Gak apa-apa, boleh sambil ini santai aja. Mau kalian sambil makan, sambil rebahan itu oke. Tapi poin penting yang penting kalian perhatikan aja. Kalau memang ada yang ditanyain, tanyain aja di tengah-tengah penjelasanku. Itu ya. Oke. Mungkin fisika itu karena aku ada berbagi tips lah terkait fisika. Sebelumnya ini ada materi sebaran terkait UTBK ya. Jadi dari tahun ke tahun gimana ya? Soalnya itu ya tetap 15-15 aja dan alhamdulillah tahun kemarin tuh 13, nggak tahu ya tahun sekarang itu bakal bakal ditambah atau bakal tetap 15, itu nggak tahu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sebaran UTBK itu pasti yang sering keluar itu ya tentang mekanika, tentang zat dan kalor, getaran gelombang, sama listrik dan magnet. Nah, sisanya itu biasa pelengkap. Jadi kalau misalkan kalian, apa ya, istilahnya belajar fisika itu nggak harus belajar semuanya. Minimal kalian tuh, misalnya ini nggak bisa sama sekali nih fisika nih, kalian cari materi yang sekiranya mudah buat kalian pahamin gitu. Jadi bebas, kalian bisa, oh, aku mekanika udah lumayan nih. Ya udah kalian kalian banyakin aja latihan soal di mekanika. Dan ya inti dari fisika itu kan praktis ya. Ya, praktis makes perfect gitu. Kalian semakin banyak latihan soal, ya insya Allah semakin bisa kalian mencerna soal gitu. Ngerjain soalnya dengan lancar gitu. Gitu sih kalau dari tips aku. Jadi ya minimal aja lah, minimal kalau 7 soal udah benar tuh udah lumayan. 8 soal apalagi. Ya setengahnya lah, setengah lebih 50% plus 1 lah. Itu udah lumayan banget untuk nilai fisika gitu. Cuman kalau buat kalian yang nyaman di fisika atau suka di fisika, ya it's okay kalau kalian nguasain semua materi gitu. Gitu ya. Nah, untuk tips ngerjain dan belajar fisika itu sebenarnya apa ya? Kalau intinya kalian baca dulu ini yang pertama, baca dulu soal yang benar. Kalian liatin variabel-variabel apa yang ada di soal tersebut. Nah, kalau misalkan kalian udah paham nih dengan apa yang dimaksud soal, kalian lihat apa, tulis data yang diketahui itu, data-data yang kalian lihat tadi, variabel yang kalian tadi, kalian tulis di kertas jawaban kalian yang diketahui sama yang ditanyakan. Itu kan udah basic banget ya. Nggak ngerjain fisika, nggak ngerjain matematika, nggak ngerjain kimia, semuanya begitu kan. Karena untuk apa? Ya kan itu untuk mempermudah kalian gitu. Nah, terus kalian cari hubungannya. Kalau misalkan fisika itu kan lumayan banyak ya. Mungkin problemnya itu di rumus sih, ya kan? Rumusnya itu pasti banyak banget kan. Jadi kalian pusing banget, banyak banget rumus yang ada di fisika. Sebenarnya ya itu tadi, kalian harus paham dulu. Soalnya kalau kalian tahu isi soalnya itu yang diminta apa, diketahui apa, kalian ya insya Allah pasti bisa untuk ngerjainnya. Nah, setelah kalian tahu nih dicari apa, kalian jabarin persamaan aljabarnya. Jadi kan ada tuh yang biasa dia masukin angka duluan. Jadi tuh sebenarnya salah sih enggak, cuman nanti kalau misalkan kita ada miscalculation misconcept dalam pengerjaan kita, pasti hasilnya salah. Kalau misalkan kita ngelihat persamaan aljabarnya kita kita apa? Kita tulis sedemikian rupa serinci mungkin,
Nah, itu tuh kita bisa tahu kalau misalkan kalau hasil yang kita temuin itu kayak nggak make sense sama data-data yang diketahui, kita bisa tahu gitu. Kayak misalkan, loh kok misalnya ditanya massa orang kan, terus kalian dapat massa orang itu 100 kilo lebih, 200 kilo lebih lah. Nah, masa ada orang yang beratnya segitu? Nggak ada kan. Yang massanya segitu nggak ada kan. Jadi kalian kulik lagi persamaan aljabarnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian belajar, ini ada soal, terus misalkan ditanya kecepatan, contoh ya. Ya, nah coba kalian belajarnya itu kalian balik lagi tuh kan di misalkan kinematika itu kan ada variabel waktu, variabel kecepatan, ada percepatan. Nah kalian bisa bolak-balik aja nanyanya, misalnya nanya waktu. Nah kalian coba ya ganti yang diketahui jadi kecepatan yang terus ditanyakan tuh jadi waktu gitu. Jadi balik-balik lah gitu. Yang tadinya diketahui jadi ditanyakan dan sebaliknya. Itu ya. Oke. Ada yang mau tanyain nggak sampai sejauh ini? Mungkin terkait dengan Kak tips atau gimana? Ada yang tanyain? Santai aja ini. Kalau mau nanya, nanya aja, sumpah. Gimana guys? Ini aku lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi dinamika partikel. Yang minggu lalu, 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah, itu kan kita masuk kinematika partikel itu, kinematika gerak ya, itu belum selesai dengan belum selesai sih, emang belum terjelaskan aja. Insya Allah 3 minggu lagi kita bakal bahas tentang kinematika gerak yang materi sebelumnya. Kan ini juga dinamika partikel juga salah satu materi yang sering keluar di UTBK fisika ya khususnya gitu. Jadi perlu kalian pahamin dengan baik yang ya, dan kalian kulik lah apa itu dinamika partikel. Jadi dinamika partikel ya. Sekarang kita udah masuk ya. Dinamika partikel itu secara definisi mungkin ya. Ya kalian aja lihat dynamic. Artinya dynamic apa? Artinya kita meninjau sesuatu yang bergerak gitu. Karena partikel itu bisa dalam bentuk apa aja ya. Partikel. Jadi partikel itu menandakan suatu benda gitu. Contoh kecilnya benda. Ya kalau dalam contoh ini ya bis. Contoh yang lainnya bisa meja yang kalian dorong atau ya meja secara fisik saja gitu. Nah, di dalam dinamika partikel tentunya ini dulu dianalisis oleh yang seperti yang kalian tahu itu Newton ya. Jadi seperti cerita yang sering kalian dengar sejak zaman dulu, di zaman SMP mungkin ya, terkait dengan apel jatuh, Newton sedang duduk di bawah pohon apel, terus apelnya itu jatuh dan dia langsung nemu, oh ternyata si apel ini bergerak dengan pengaruh percepatan gravitasi gitu. Jadinya semua kaitan di sini sebenarnya nggak semuanya terkait dengan percepatan gravitasi ya. Artinya intinya sebuah benda itu bisa bergerak akibat adanya percepatan atau enggak gaya yang mempengaruhinya gitu. Nah, kan pertama kita bakal bahas terkait dengan hukum 1 Newton ya. Oke. Oke. Jadi hukum 1 Newton seperti yang kalian tahu itu tuh terkait dengan hukum inersia atau hukum kelembaman ya. Artinya apa? Artinya ini kalian lihat mobil ini kan semulanya diam kan? Ya enggak? Nah, terus mobil itu tiba-tiba bergerak dan kalian lihat penumpang yang di dalamnya. Penumpang yang di dalamnya itu kan pasti tiba-tiba langsung ke belakang gitu kan. Nah, itu kalau dalam bahasa fisikanya itu nanti ada gaya fiktif. Nah, yang sebenarnya itu nggak ada, yang dimana awalnya itu ini untuk hukum 1 Newton di situ berlaku juga karena sigma F sama dengan 0 gitu. Nah, untuk gaya fiktif itu sebenarnya lebih kompleks lagi sih sebenarnya. Kalian nggak perlu terlalu memahaminya. Sebenarnya kalian cukup tahu aja kalau misalkan kalian lagi diam terus tiba-tiba ada gaya yang mempengaruhi kalian, pasti
seakan-akan ada yang mendorong kalian, nah itu yang dinamakan gaya fiktif. Nah, hukum 1 Newton ini cerita tentang jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, artinya resultannya jumlah gaya-gaya itu sama dengan 0, maka benda akan diam ya, tetap akan diam, dan benda akan bergerak terus. Kalau misalkan benda yang bergerak ya udah bergerak nih secara GLB, maka benda tersebut akan ya udah bergerak secara GLB terus menerus gitu ya. Jadi hukum 1 Newton itu hukum inersia atau hukum kelembaman yang kalian bisa tahu, dia kecenderungan benda mempertahankan keadaannya gitu ya. Oke, selanjut ke hukum Newton ya. Ini sebenarnya ngulang-ulang materi kelas 11 ya sebenarnya. Ya, materi kelas 11. Kalau nggak kelas 10 ya. Kelas 11 atau kelas 10 sih. Ya, ini materi SMA yang mungkin kalian udah pelajarin sebelumnya. Jadi kita mengulas balik aja. Gitu. Nah, hukum Newton. Hukum Newton ini cerita tentang apa? Nah, hukum Newton itu ketika suatu benda ini memperoleh gaya. Dan gaya itu menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu gitu. Jadi apa persamaannya? Dan persamaan paling sering banget dipakai itu ini sigma F sama dengan M kali A, dan ini tuh pengembangannya itu luas banget ya. Jadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, semua itu intinya bakal kepake terus loh di materi setelah ini gitu, di materi dinamika rotasi, materi di energi, itu bakal kepake terus gitu. Nah, ini contoh diagram hukum Newton itu kita harus selalu patenkan tentang tuliskan diagram gayanya. Untuk apa nulis diagram gaya, Kak? Nah, itu tuh untuk mempermudah kalian dalam pengerjaan soal gitu. Jadi kalau kalian cuman kayak ini masanya segini nih, masanya punya masa 2 kilo. Nah, terus kalian langsung misalnya gaya yang didorongnya ini orang ini F-nya 1 Newton. Ya, aku tahu mungkin kalian bisa langsung masukin rumus, cuman kan secara aplikatifnya gimana sih gitu loh. Secara gambarannya contoh. Jadi kan ada soal tuh yang misalkan cuma penjabaran soal itu aja tanpa dia ada gambar. Nah, itu kalian bisa tulis gambar uraikan gaya-gayanya bekerja di situ gitu ya. Nah, ya gitu sih. Terus kalau ini misalkan ini kan ada benda di tanah gitu kan. Nah, suatu benda tersebut pasti punya yang namanya gaya berat ya, teman-teman. Gaya berat selalu merah ke bawah. Yang biasanya dia 3. Nah, terus misalkan suatu saat dia itu didorong dengan gaya F gitu. Nah, ini kan mempermudah kalian gitu loh buat tahu arah benda tersebut bergerak ke kanan gitu. Nah, itu tuh mempermudah kalian lah intinya. Nah, terus ini dengan masa M ya. Masanya M benda, dan dia bergerak dengan bidang miring dengan sudut theta gitu kan. Nah, seperti yang kalian tahu as always ya. Oh, ini lupa ya. Ini pasti benda tersebut mempunyai yang namanya gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan ini arah bidangnya. Ini kan bidangnya horizontal ya. Nah, maka otomatis itunya gaya normalnya itu mengarah ke atas secara vertikal. Itu ini sama ya. Ini juga gaya berat itu ke atas, gaya berat itu ke bawah. Gaya berat itu M kali G ya, massa kali gravitasi. Nah, terus sama kayak tadi konsep gaya normal. Kalau misalkan ini alasnya, maka gaya normal itu tegak lurus dengan alas. Terus gini. Nah, ini. Dan ini tuh biasa kalian harus proyeksikan lah intinya. Ntar kita bahas lebih lanjut lah ke sana. Gitu ya. Ada yang mau tanyain mungkin sampai sini? Oh, ntar kita bahas satu lagi deh. Tentang hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini
ya seperti yang kalian tahu itu terkait dengan aksi sama dengan reaksi gitu. Jadi hukum 3 Newton ini cerita apa? Cerita terkait dengan jika suatu benda itu diam, terus kita kasih gaya, kita ngasih gaya ke benda tersebut, ke benda lainnya, maka benda itu akan ngasih gaya lagi ke benda yang awalnya ngasih gaya ke dia gitu loh. Dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian melempar bola ke dinding, ya kan? Nah, dinding. Nah, kalian melempar bola dengan kecepatan tertentu lah. Terus dinding itu pasti akan ngasih gaya balik terhadap bola itu dan membuat bola itu mantul gitu. Nah, itu prinsip dari hukum 3 Newton ya. Gitu. Nah, kalau misalkan hukum 3 Newton ini juga cerita tentang gaya kontak kalau kalian tahu ya. Misalnya aku punya dua benda nih, punya M kecil sama M besar. Kita kasih gaya ke F ya. Nah, maka si benda M sama M besar itu kan pasti bakal lengket kan, bukan lengket sih. Iya, nempel. Bakal nempel kan. Dan mereka tuh bakal punya gaya kontak masing-masing gitu loh. Misal di M kecil ini, maka gaya kontaknya terhadap M besar yaitu arahnya kemana? Arahnya sama kayak prinsipnya sama kayak gaya normal. Dia arahnya tegak lurus. Maka tegak lurus bidang yang ini ya ke sini kan. Nah, ini F kontaknya FM M kecil terhadap M besar gitu. Nah, terus M besar juga sama. M besar kan karena dia kena kontak sama M kecil, maka sama juga. Maka M besar ini akan menerima gaya kontak sebesar ke kanan juga. Nah, jadi intinya tuh gaya ini sama ini tuh sama, gitu ya. Maka apa? Maka F, ini nggak kelihatan ya. Maka aduh sumpah nggak kelihatan. Nah, maka F M kecil terhadap M besar itu sama dengan F M besar terhadap M kecil. Nah, tapi apa? Tapi arahnya berbeda ya, teman-teman. Nah, itu prinsip aplikasi dari hukum 3 Newton. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyain nggak? Mbak, ini santai aja. Kalau ada yang tanyain aja ya. Di chat juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak pengen ngomong. Belum ya? Masih aman lah ya. Oke, masih aman. Oke, itu ya terkait dengan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, sekarang lanjut jenis gaya. Nah, jadi gaya itu kan bermacam-macam ya kan, yang mempengaruhi benda. Nah, di sini aku sebutin ada beberapa sih di sini. Yang pertama itu gaya berat. Soalnya yang aku singgung di awal tadi juga ada gaya berat kan. Jadi suatu benda itu kan memiliki massa ya. Nah, karena kita hidup di bumi yang notabene ada yang namanya percepatan gravitasi akibat dari bumi itu sendiri ya, yang besarnya G. Nah, maka suatu benda apapun yang memiliki massa itu pasti memiliki yang namanya gaya berat. Ya, gaya berat itu simbolnya apa? Simbolnya W besar, W besar gitu. Nah, jadi gaya berat gaya yang diakibatkan oleh adanya percepatan gravitasi ini. Jadi, nah ini nanti ini dan ya aku lupa arahnya itu selalu ke bawah ya, menuju pusat bumi gitu loh. Berarti mau bentuk benda tersebut bulat, segitiga, kotak pasti selalu ke bawah atau posisi benda itu mereng.
posisi benda itu kayak mungkin dia nempel di sini atau dia lagi nempel di sini gitu. Ya intinya dia punya massa ke bawah semua gitu. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada temennya dari gaya berat, yaitu ada gaya normal. Nah, tadi aku sudah bilang juga gaya yang bekerja pada bidang alasnya, dan arahnya itu tegak lurus dengan arah bidangnya gitu. Jadi ini aku aplikasikan di sini. Jadi ini kan dia bidangnya lurus ya. Ya, ini gampang banget ini. Jadi gaya beratnya itu ke bawah dan gaya normalnya, oh ini W aja. Dan si gaya normalnya ke atas. Nah, ini karena bidangnya ini vertikal gini, maka untuk gaya normalnya itu pasti dia tegak lurus dengan ininya. Ya. Nah, arahnya ke sini. Nah, terus yang ini karena bidang kontaknya di sini, maka tegak lurusnya itu ambil di sini, gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti gaya beratnya tetap ke bawah, mau gimana pun juga. Terus ini juga gaya beratnya ke bawah, gitu. Oke, lanjut ya. Kita ada latihan soal juga aku di bawah. Latihan soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus ada yang namanya gaya gesek. Nah, jika apa nih kalau ada gaya gesek? Jika kondisi permukaan dari bidang tersebut bidang yang dia lewatin itu kasar gitu. Dan tuh gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan dan arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi misal nih benda tersebut misal nih didorong, ditarik dengan gaya F, ya kan? Maka untuk gaya geseknya pasti dia berlawanan. Kalau dia ditarik kan pasti arahnya ke kanan tuh. Nah, maka gaya geseknya itu selalu berlawanan, maka arahnya ke kiri gitu. Ya, ini basic, pasti udah pasti tahu lah. Cuman gak ada salahnya kita mengulang ya. Biar apa Kak? Ngulang-ngulang terus ya, biar ingatan kita makin lekat aja gitu. Sama kayak kalian ngafal sesuatu. Kan kalian ulang-ulang terus tuh. Ini terus gaya gesek statis. Nah, bentar, intermezzo aja. Yang terkait dengan ngulang-ulang gitu ya. Nah kan kalian juga misalkan ngulang-ulang lagu tuh. Ngulang-ulang lagu. Pasti tuh kalian tanpa kalian sadari tuh tiba-tiba ngehafal aja gitu kan. Ya nggak sih? Tanpa kita ngehafal secara langsung gitu. Dan secara tidak langsung dengan kita mengulang-ulang sambil baca lirik gitu, sambil ngedengerin lagunya juga. Kita kan tiba-tiba hafal. Nah itu kalian bisa terapin juga ke pembelajaran apapun ya. Juga cuma fisika. Kalau fisika ya kalian lebih latihan soal aja gitu. Pasti kebiasa lah kalau misalnya kalian nemu soal. Gitu sih. Oke, lanjut. Nah, lanjut gaya gesek itu ada dua macam ya. Ada yang namanya gaya gesek statis, ada yang namanya gaya gesek kinetis. Nah, secara nama static and kinetic ya kan. Itu dalam bahasa Inggris ya. Static artinya diam ya kan. Nah, artinya apa? Gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Jadi misalkan benda tersebut nggak diapa-apain nih. Ya, aduh warnanya. Ya kan, dengan massa M. Nah, maka ini diam nih. Ya, kondisinya dia diam. Nah, maka ketika misal dia punya F. Nah, F ini berapa ya? F ini bisa besar 10 Newton.
kecil banget ya. F1 lah. Nah, terus di sini ada F2 juga. Yang besarnya sama, 10 Newton. Nah, gitu artinya kedua benda tersebut nggak mempengaruhi benda M tersebut kan, dan benda M tersebut akan selalu diam gitu. Dan statis bakal bekerja di benda tersebut gitu. Nah, dilambangkan dengan F kecil S gitu. Nah, kalian untuk persamaannya, untuk persamaan Fs, nah yaitu apa? Kalian pasti ingat ya, nah, mu S dikali dengan gaya normalnya gitu. Jadi ini contoh nih. Bentar ganti. Coba deh hijau kelihatan nggak? Misalnya kan tadi ini punya gaya berat ya, mg, kan? Nggak kelihatan. Nah terus gaya normal kan pasti ke atas tuh. Nah maka apa kalau misalnya begini dia kondisinya diam begini, sumbu-nya diam, artinya kan n sama dengan mg kan? Kok bisa sih n sama dengan mg? Ini kita pakai sigma fy, itu sama dengan 0 gitu. Nanti n kurang mg sama dengan 0. N sama dengan mg gitu ya. Oke, jadi kalian ini sebenarnya n-nya itu beda-beda ya, nggak harus mg. Jadi aku tulis gitu ya. Nah gitu. Ini s dikali n gitu. Selanjutnya gaya gesek kinetis. Nah sama sebenarnya gaya gesek kinetis dengan statis. Bedanya apa? Bedanya ketika ya namanya kinetis, gaya gesek yang bekerja ketika benda itu mulai bergerak, mulai mengalami percepatan tertentu gitu. Jadi nanti timbul yang namanya gaya gesek kinetis ini. Jadi statis sudah nggak berlaku lagi di situ. Jadi dia dirubah ke yang namanya gaya gesek kinetis. Nah sama rumusnya itu apa? Rumusnya itu sama, F kinetis sama dengan mu k dikali dengan m. Itu ya. Nih. Nah ini aku tulis keterangannya di sini aja. Mu itu apa? Mu itu koefisien gesek gitu aja. Susah banget tulisnya. N itu ya normal, kalian tahu lah sudah. Oke, itu ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain? Nah, jadi ada suatu kondisi suatu benda. Misalkan yang tadi aku bilang, F ini misalkan besarnya 20 Newton, ya, ya kan? Nah, terus ada F lain. Nah, itu tuh besarnya 15 Newton. Nah, otomatis kita tahu dari resultan gayanya, yang berarti yang menang kanan kan, dan sisanya. Berarti kan gaya yang menang tuh kanan kan. Jadi 20 dikurang 15, hasilnya 5. Yang 5 itu arahnya ke kanan gitu. Yang nyebabin benda tersebut bergerak ke kanan dengan F total, sigma F, itu tuh sama dengan 5. Nah, artinya apa? Artinya bekerja di sini gaya gesek kinetis apa statis? Gaya gesek kinetis ya, udah jelas. Karena benda tersebut dia bergerak akibat adanya percepatan tadi. Maka nah, terus ada kondisi nih, misalkan kamu punya benda nih, ya. Nah, sama kayak ini sih tadi 10 Newton. Nah, ya F 10 Newton terus M-nya misalkan berapa?
M-nya itu 1. M-nya itu 1 kilogram nih. Ya. Nah, secara kalau kita gambar diagram gayanya, ini kan Mg ke bawah ya kan? Terus N ke atas. Kita dapat N-nya, ya kan? N itu apa? Di sini deh. N berarti sama dengan Mg kan? Dan berarti Mg. M-nya berarti 1 tuh. 1 dikali 10. G-nya itu kita anggap 10 meter per sekon kuadrat ya, tahu ya? Karena itu secara umumnya 10. Berarti 10 Newton, ya kan? Nah, kita masukin ke karena kita belum tahu nih gaya gesek. Kita gini ya. Ini cara nentuin kita pakai gaya gesek statis atau kinetis ya, teman-teman. Itu. Kalau ini kan jelas nih karena resultan gayanya 5. Tapi tergantung dari ini juga. Nah, ini tadi tergantung dari berat massa dari suatu benda itu. Gitu. Jadi ini kita cari ininya gaya gesek. Nah, gaya gesek kan rumusnya apa? Mu dikali N, ya kan? Ya enggak? Nah, misalkan mu S-nya itu 0,6 dan mu K-nya itu 0,4. Nah, ini contoh ya. Maka di sini F-nya berapa? Berarti 0, nah ini kita tes yang pertama pakai mu S. Mu S-nya 0,6 dikali dengan N ya. N-nya berapa? N-nya dapat kita 10 tadi ya. Berarti F-nya kita dapat 6 Newton. Nah, kalau misalkan kita ini terlalu kecil sih ininya layarnya. Nah, ini kan tadi pakai mu S ya. Nah, ternyata mu S 6 Newton ya, sedangkan si F gaya utamanya itu 10 Newton. Nih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya benda tersebut bergerak dong. Nah, dia masih punya gaya gitu loh. Ya kan? Jadi kan yang Fs-nya itu kan berapa? Fs-nya itu 6. Nah, kalau misalkan kita buat Fk kan pasti 0,4 dikali 10, 4. Nah, ini kan. Nah, karena Fs itu lebih kecil dari F, maka ini nyebabin benda tersebut Fs itu nggak bisa dipakai gitu. Ya. Karena F tadi itu lebih besar dari Fs-nya. Kalau misalkan ada kondisi nih, misalkan Fs-nya itu sama dengan atau lebih kayak gini. F itu lebih besar sama dengan dari F. Nah, baru kita di perhitungan tuh pakai yang namanya ini F biasa gitu. Itu. Jadi kalau misalkan tadi Fs-nya lebih kecil dari F utama, maka kita pakai yang kinetis. Itu. Gitu ya. Ada yang tanyain nggak? Mungkin bingung ya dengan bahasa yang belibet. Coba ada yang tanyain nggak terkait ini? Ya, hapus aku bikin. Oke. Dia pada paham ya? Terkait ini statis sama kinetis, pemakaiannya kapan? Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali kalian tahu sendiri lah. Ini anggaplah ini tali ya. Nah, dan gaya tegangan tali itu gaya yang bekerja akibat saat tali itu mengalami peregangan. Nah, ini kan ketika misalkan ditarik dengan gaya F, maka ini kan tali yang ini tuh mengalami peregangan kan. Dia bakal meregang gitu. Nah, otomatis di masing-masing sini
si M kecil yang di kiri itu pasti akan gaya tegang talinya ke kanan, sedangkan yang massa M yang di kanan itu nyebabin gaya tegang tali ke kiri gitu. Dan besarnya ini sama sebenarnya, dan ingat kalau misalkan di perhitungan kita nggak nganggep ini T itu nggak ada kalau misalkan kita anggap secara keseluruhan gitu. Jadi sigma F gitu loh. Sigma F sama dengan MA kan. Nah, di perhitungan misalkan kita masukin ke persamaan kedua Newton ini, nah itu kita ninjau keseluruhan sistem gitu. Dan yang otomatis tegangan talinya itu F ya kan, dikurang T ditambah T. Nah, ini kan dicoret ya, sama aja kan nggak ada. Ya, itu maksud dia nggak dimasukin ke perhitungan. Nah, ini M tambah M, 2M. F sama dengan 2. Nah, gitu. Terus kalian juga bisa nyari di ninjau satu-satu gitu. Maksudnya ninjau satu-satu apakah kita cari warna lain. Nah, misal kalian ninjau di sini. Nah, ninjau di sini bisa, terus ninjau di sini juga bisa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalian bebas gitu. Kalian mau ninjau satu-satu begini atau ninjau ke keseluruhan sistem itu sama aja ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dalam katrol juga sama nih. Ya kan? Kita gayanya ini pasti punya gaya berat ke bawah ya. Semuanya masing-masing. Nah, terus ini gaya tegang talinya pasti ke atas. Dan pasti ke atas. Nah, gitu. Dan menurut kalian sama apa enggak gaya tegang talinya? Sama ya. Karena ini kenapa gaya tegang talinya sama? Karena dia masih di satu tali yang sama gitu loh. Kalau misalkan nanti talinya beda, pakai tali yang beda, maka gaya tegang talinya beda. Nah, contoh kayak ini. Nah, ada 3 gini. Nah, gaya tegang tali yang ini dan yang ini itu beda. Gitu. Oke, lanjut. Nah, terus ada yang namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal yang kalian tahu apa? Gaya yang bekerja pada gerak yang benda yang mengalami gerak melingkar gitu. Jadi misalnya benda tersebut itu tuh ada contoh tuh kayak benda dikaitkan tali terus diputar 360 derajat. Maka si benda tersebut itu tuh mengalami gaya sentripetal, gaya yang nama gayanya itu gaya sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran itu gitu. Jadi dia mengalami gaya ke sini F sentri Fs aja lah gitu. Nah, besarnya gimana? Sama sebenarnya. Fs itu juga sama dengan M dikali A. Nah, A-nya itu yang dipakai adalah A sentripetal. Gitu. Ya. Jadinya, nah, kembali ke ini. Kita nyari A sentripetal itu gimana? Nah, kalau kalian udah belajar di sebelumnya, di gerak melingkar tuh, A sentripetal itu tuh sama dengan M dikali dengan, kok M sih? Omega kuadrat ya kan dikali dengan R-nya apa jari-jarinya, atau karena kita tahu omega itu kan juga bisa V per R ya kalian tahu kan ini. Semoga kalian bisa ingat. Nah, maka kita bisa masukin juga V kuadrat per R kuadrat kali R. Nah, kita coret R-nya 1, yang R-nya sebawah di sisi 1 berarti AS itu juga bisa V kuadrat per R gitu. Ribet ya. Kita bisa pakai yang ini atau pakai yang ini juga sama. Maka gimana? Ini kita masukin persamaannya. Dia Fs itu sama dengan, ya, kalian bebas mau M
M kali omega kuadrat LR, nggak apa-apa. Juga bisa, atau enggak Fs sama dengan M V kuadrat per R itu juga bisa. Gitu. Oke, di sini oke lah ya. Ini terkait dengan gaya sentripetal. Oke, ada yang tanyain sejauh ini? Biasanya kita lanjut ke tensornya. Ini sampai jam... Tadi kita mulai jam berapa, teman-teman? 19.50 ya. Mungkin 20.50. 21 lah. 21 paling maksimal. Kita selesai. Ada yang tanyain sampai sini? Lanjut, Kak. Maulida. Yang lain gimana? Enggak. Itu Maudi kenapa enggak? Oh, enggak ada yang tanyain maksudnya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas dengan soal ini, soal SBMPTN tahun berapa lupa, kalau nggak salah 2014, 2015 gitu. Nah, ini ada dua buah. Mungkin kalian udah ada yang pernah ngerjain juga. Dua buah balok A dan B. Mungkin ini sambil kalian coret-coret tuh nggak apa-apa ya di kertas masing-masing. Dua buah balok A dan B dengan masing-masing MA sama dengan 4 kilo. Ini aku mungkin gambar ulang aja. Di sini MA, di sini MB. Nah, MA-nya itu 4 kilo MA, ini B. Nah, A-nya itu 4 kilo, dan MB-nya itu 6 kilo. Saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA ke kanan. Ini ada FA ya. Nah, terus besarnya 12 Newton. Sedangkan pada balok B bekerja gaya FB. Ke kanan juga. Sama aja, baik di sini atau di sini juga sama. Nggak apa-apa. Yang penting arahnya kalian perhatikan. Pada horizontal dengan besar 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, ya tadi aku bilang tegang, sama lah. Maka besar tegangan talinya itu berapa? Oh, ini lupa dihubungin tali. Nah, kalian ingat yang tadi, pasti di sini tuh punya yang namanya gaya tegang tali masing-masing. Di sini anggaplah TA, ya. Di sini kita anggap TB. Gitu. Nah, maka kita bebas. Kita paling enak sih ninjau sistem dulu ya. Maksudnya ninjau sistem, ninjau keseluruhan gitu. Jadi ninjau satu sistem keseluruhan gini. Jadi FA, TA, TB, FB itu kalian masukin ke perhitungan. Nah, pertama ini aku tulis tinjau sistem. Ya, ganti warnanya. Nah, kita balik ke rumus, sigma F sama dengan MA. Selalu ya kita pakai persamaan yang ini kalau di dinamika. Sigma F sama dengan MA. MA kenapa ada A? Karena kan ada gaya eksternal yang mempengaruhi. Ntar ya, charger dulu. Oke, udah. Nah, maka kita tinjau. Berarti kita masukin semua variabel yang mempengaruhi ini sigma fx ya. Karena benda tersebut kan bergerak di sumbu x gitu. Dan ingat, meja horizontal yang licin. Nah, licin artinya apa? Dia nggak ada gaya gesek sama sekali. Artinya kita nggak perlu menghiraukan sumbu y-nya gitu. Ya. Nah, ini kita masukin. Berarti kanan ada FB, ya, ditambah FA, kanan juga.
Yang ke kanan apalagi ada TA. Nah, udah habis yang kanan, baru yang kiri. Nah, karena dia kiri, itu tandanya yang berlawanan, berarti minus TB. Itu sama dengan M-nya ini, massa total. Jadi, MA ditambah MB dikali dengan A-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, karena kita tahu dia itu kan di satu kali, maka apa? Simpulannya, TA itu tuh sama dengan TB gitu. Nah, berarti ini kita bisa coret gitu. Berarti FB sisanya FB ditambah FA itu sama dengan MA tambah MB, MA tambah MB. Kita tulis lagi dikali A. Nah, maka di sini kita bisa dapat percepatannya. A sama dengan FA ditambah FB per MA tambah MB. Nah, baru kita masukin angkanya gitu yang aku bilang tadi ya. Kalian masukin dulu aljabarnya sampai kalian nemu persamaan terakhir. Nah, itu baru kalian masukin angkanya. FA berapa? FA itu 12 ditambah FB-nya itu 24 ke MA-nya berapa? 4 ditambah dengan 6. Berarti berapa ini? 36 ya dibagi 10. Berarti A-nya dapat 3,6 meter per sekon kuadrat ya. Nah, itu kita ini nggak jelas ya 3 ini. Sorry ya Pak, tulisannya jelas sih. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kita cari apa nih selanjutnya. Nah, kita udah dapat percepatan sistem. Yang ditanyain adalah tegangan tali. Ingat, kita bisa apa tadi teman-teman? Kita bisa menganalisis tinjau satu-satu. Misalnya kita mau ninjau sistem yang A atau mau ninjau sistem yang B, itu terserah kalian ya. Ya, ini ya, tapi cari yang enak aja gitu. Ya, dua-duanya enak sih sebenarnya. Mau kalian ninjau yang A juga enak, yang B juga enak. Nah, ini kita ambil yang B aja, karena di kanan gitu. Suatu yang lebih, suatu yang kanan lebih baik. Nah, berarti yang di B apa? Sama, ini kalian masukin sigma F B ya, sama dengan M kali A. Oh, ini lupa nulis tinjau sistem B. Sistem B ya. Nah, maka apa? Sigma F ada FB ke kanan dikurang dengan TB ya, sama dengan M-nya dimasukin apa? Karena itu sistem B, atau berarti dimasukin MB dikali dengan A. Nah, karena yang dicari TB, TB sama dengan, berarti TB-nya ke kanan positif ya. Atau gini aja, min TB ya. FB-nya pindah ke kiri. MBA dikurang dengan FB. Gitu. Berarti kalau mau TB, nah ini kita kali minus di kedua ruas. Yang kiri kita kali minus, jadi TB yang kanan tinggal ganti angka aja sih. Nah, terus kita balik FB min MBA. Oke ya. Berarti di sini kita bisa dapat TB-nya. Masukin angka-angkanya. FB berapa? FB 24 ya. Dikurang MB berapa itu? MB-nya 6. 6 A-nya itu sama, kita makan 3,6. Masukin 3,6. Itu 24 dikurang 6 kali 3,6 berapa? 6 kali 6, 6, 3. 6 kali 3, 18. 21,6 ya. Maka 24 kurang 21,6 berapa? 2,4. Gitu ya. Nah, TB. Kalau TA gimana? Karena TB sama dengan TA ya. Nah, ya udah, maka TA-nya juga sama dengan 2,4 gitu. Misalnya tanyain nggak?
Aman ya ini ya? Ada yang tanyain? Halo guys. Tegangan talinya selalu sama. Yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan dia itu sistemnya itu berada tetap di satu tali, itu kan dia talinya sama tuh ya kan? Nih, ya kan? Ini talinya sama kan? Nah, maka itu tegangan talinya itu pasti sama. Itu kecuali yang tadi aku bilang, ya, nah ini, nah dihubungin, nah ini punya ada dua tali yang berbeda, maka otomatis, nah ini coba kita jabarin ya, ini A, B, C, ya gampang. Nah ini TA ya, nah ini TB ya, jangan TATB deh, T1, 2, 3 aja pakai. Ini T1 ya, ini T2, nah ini T3, ini T4. Nah, T, nah, jadi ini kesimpulannya apa? Ini T1 itu sama dengan T2, nah dan T3 itu sama dengan T4. Tetapi kedua ini tidak sama gitu. Panas HP-mu ini, nah. Gitu ya. Ada yang tanya lagi? Kak, kalau kebalik jadi TB min SD nggak bisa, Kak? Iya. Nggak bisa ya. Soalnya kan ini kecepatannya itu ke kanan ya. Kenapa ke kanan? Karena kan yang dorong si gaya itu kan ada dua tuh ke kanan. Dua-duanya ke kanan lagi gitu. Jadi ya pasti otomatis sistem itu bergerak ke kanan. Maka secara umum ya, kanan itu kita harus anggap positif gitu. Jadi intinya itu kesimpulannya positif itu ngikutin dengan arah percepatan bendanya. Gitu sih. Kalau gampang ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Tadi yang Febriana udah jelas nih. Udah jelas. Klik. Yang maksudnya tadi kembali. Oh, oke. Oke, ini kita lanjut ya. Terus katrol dulu aja kali ya. Ada banyak sih. Banyak pixel. Ini nggak bakal selesai. Oke. Ini ada sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton. Awalnya dalam keadaan diam. Ya, kita gambar. Nah, ini ada besi yang sangat persegi aja. Dengan berat 300 Newton, awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas isi datar. Artinya apa? Artinya dia ditarik nih. Nah, dengan theta pada garis mendatar. Tuh. Dia kalau pahamin soalnya terus sambil digambar gitu, dia mempermudah kalian. Nah, dengan cos theta itu sama dengan 3 per cos theta itu sama dengan 35. Nah, apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai itu, nah, kita tahu koefisien mu S-nya 0,5 mu K. Ya, FYI, kalau mu S itu tuh selalu lebih kecil, lebih besar dari mu K. Gitu. Memang dari sananya sih. Nah, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Jadi FK-nya itu adalah 72 Newton. Gitu. Dan yang ditanya adalah besar percepatan lemari besi sama gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah, nah ditanya dua itu. Nah, maka kita udah nulis nih yang diketahui juga nih. Ini anggapnya udah tulis lah mu K, mu S sama mu K. Kita tulis di sini. Mu S 0,5,
mu K-nya 0,4. Nah, udah kita tulisnya semuanya. Baru kita jabarin diagram gayanya yang bekerja. Nah, berarti kan ini punya gaya berat ke bawah ya. Yang biasanya W, ya, gaya normal ke atas, ya kan? Ini F tadi ya. Nah, terus apa lagi? Sama gaya gesek, ya, F-nya. Dan perlu kalian ingat ini tadi apa? F-nya ini kita kalian itunya uraikan ya. Ini udah kalian belajar di vektornya juga ya. Jadi yang dekat dengan sudut theta yang ini berarti kita makanya cos ya. Cos itu dia yang dekat dengan sudut. Ini kan dekat dengan sudut yang theta di sini. Nah, misalnya nah, ini F sin itu. Nah, ini udah enak nih. Sumbu Y-nya jelas, apa aja gaya-gayanya, sumbu X-nya juga udah jelas gaya-gayanya apa aja. Maka ya udah kita lihat dari ini. Karena kan F-nya belum tahu nih variabel F-nya nih. Maka kita cari dulu F apa gaya normalnya dari ini. Dari FK-nya. Jadi apa sih namanya? Dari gaya gesek kinetiknya. Nah, rumus gaya gesek kinetik apa? Jadi FK ya kali mu K dikali N kan. Nah, FK-nya itu 72. Nah, mu K-nya udah dikasih tahu juga. Mu K-nya itu 0,4 dikali dengan M. Nah, di sini bisa kita dapat M-nya. M-nya sama dengan 72 dibagi dengan 0,4. Ini berapa nih? 7 bagi 4 berapa? 18 ya? 180. Oke. Berarti M-nya itu kita dapat 180 Newton. Gitu. Nah, kita udah dapat gaya normalnya. Maka yang terlibat dengan gaya normal itu apa? Oh, gaya normal itu terlibat dengan sumbu Y. Gaya normal itu ada di sumbu Y. Maka ya udah kita lanjut ke step berikutnya yaitu nyari sumbu Y-nya. Tinjau sumbu Y-nya gitu. Itu ya kerangka berpikirnya. Kalian berpikir apa? Sistematika berpikirnya. Lanjut. Berarti kita tinjau sumbu Y. Berarti sigma F Y. Nah, karena sumbu Y itu selalu diam, nggak selalu diam sih. Sebenarnya nggak ada dia kan terhalang sama bidang ya, maka benda tersebut akan selalu diam di sumbu Y. Gitu. Nah, berarti yang atas kita anggap positif lah. Yang atas ada apa? Yang atas ada F sin theta. Ditambah dengan, nih ada gaya normal ke atas. Udah nggak ada lagi. Kita tinjau yang ke bawah apa aja. Ada W. Itu tandanya minus sama dengan 0. Gitu. Kita carikan di sini F ya. Jadi F sin theta itu sama dengan ini kita pindahin ke kanan jadi W min N ya. Berarti F sama dengan apa? W min N per sin theta. Gitu ya. Kalau kalian lebih enak tuh sebenarnya ada dua tipe orang sih. Mungkin ada yang lebih enak dimasukin duluan, ada yang mungkin nyelesain kayak persamaannya dulu. Itu sebenarnya terserah kalian, dari ke kalian. Nah, gaya beratnya berapa? 300 dikurang N tadi yang kita dapat yaitu 180 per sin theta. Nah, sin theta tadi kan kita udah dapat nih clue kalau misalnya cos theta itu 3/5 ya. Nah, kali ini sebenarnya Pythagoras lagi nih. Pythagoras dan trigonometri. Trigonometri sih lebih tepatnya. Nih, kan tetanya di sini nih. Ya, maka yang namanya cos itu kan apa? Cos sami ya. Jadi kalau kalian tahu sin itu demi, depan per miring, cos itu sami. Terus kalau tan itu apa? Desa ya, tan desa.
Ini kalian udah dapet ya. Sin demi, kosami, tan desa. Nah, berarti kalau kos itu kan sami, berarti sampingnya itu 3. Nah, sampingnya itu di sini nih. Sampingnya itu 3. Terus miringnya 5. Nah, ini kan Pythagoras nih. 3, 5. Berarti sini otomatis berapa? Itu 4 gitu kan. Berarti kita bisa dapat sin tetanya. Ya, sin teta berarti apa? Sin teta itu demi. Depan itu 4. Berarti miringnya 5. 4 per 5. Itu aja. Oke. Ini masukin 45 itu 0,8 atau pecahin aja deh 4 per 5. Nah berarti kan 300 kurang 180 berapa? 120 dibagi 4 per 5. Nah kalau misalkan kalian begini, kondisi begini 4 per 5 gitu, dimana di dalam misalkan pecahan tersebut di bagian penyebut, maka 4-nya kita tetap di ini, karena 4-nya di atas nih, dan 5-nya itu kita pindahin ke atas gini. Ya, itu cara aku sih sebenarnya, daripada kalian pakai koma-komaan kan harus pakai kalkulator tuh, ya kan, mending kalian pakai pecahannya aja, terus yang penyebut di penyebutan di bawah ini kita naikin ke atas tuh. Ini kan bisa nih 120 bagi 4 itu kan bisa dicatatkan berapa? 12 bagi 4 kan 30. Nah, sisa 30 kali 5 terus 50. Itu ya, itu sebenarnya untuk mempermudah perhitungan aja, biar nggak ngerepotin kalian harus pakai kalkulator gitu. Dan sebenarnya nggak perlu juga. Itu. Oke, F-nya udah dapat ya. Oke, dan ditanya lagi apa? Yang ditanya percepatan. Maka kita harus tinjau nunggu X-nya. Itu. Ya, sigma F X sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx itu yang bekerja apa aja? Nah, tadi ada F cos theta ya, dikurang dengan gaya geseknya dengan M dikali A. Nah, F-nya udah dapat ya. F-nya juga udah dapat. Yang ditanya A, berarti A itu sama dengan berapa? F cos theta dikurang gaya geseknya per M gitu. Nah, udah yang tinggal masukin aja. F-nya dapat nih 150 udah. 50 kali cos theta itu 3/5 ya, dikurang F-nya juga dikasih tahu gaya geseknya 72 per M ya. M-nya berapa? Berapa M-nya? Kalian tahu? M-nya berapa? M-nya 30 ya. Benar. Karena kalian beratnya 300 ya. Sesuai rumus W sama dengan MG gitu ya. Nah, berarti M itu W per G gitu. Jadi bagi 10 aja sih. 30. Oke. Berarti ini berapa nih? 150 kali 3/5. Ini bisa kita coret ya. 150 sama 5 ya. Jadi 30. Ya kan? 30 kali 3, 90. 90 dikurang 72 per 30. Berapa nih? 90 kurang 72 berapa? 18 ya? 18 per 30 meter per ton kuadrat. Ini sebenarnya bisa disederhanain sih. Nah, bagi bagi berapa guys? Bagi 6 ya? Enggak. Ya kan? Bagi 6 atasnya 3. Oh, bagi bawah 30 bagi 6 5. 3 kali 5 dipasangkan kuadrat. Gitu. Oke. Ada yang tanyain? Sampai sini? Iya, 0,6. Benar. Jadi kecepatannya 0,6. Gitu ya.
Kemana? Ke kanan apa ke kiri? Iya, ke kanan ya, jelas. Nah, ke kanan. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, satu soal lagi kali ya. Satu soal lagi deh, yang ini deh. Ini kayaknya nggak sempat sih bawa-bawa ya. Ntar aku kasih langsung pembahasannya aja. Nah, kalau terakhir yang ini aja. Nah, sebuah batu dengan massa M diikatkan dengan pada ujung tali. Ini sorry banget ya kalau lebih dari jam 9. Nah, ini sebuah batu dengan massa M diikatkan pada ujung tali yang panjangnya L dan kemudian diputar dengan laju sudut omega. Ya, ini paham lah. Paham kan ya ininya soalnya gimana? Jadi ada tali, ada benda digantungin ke tali itu di atas, ya. Terus dia diputarin dengan sudut tertentu gitu. Putarin membentuk lintasan lingkaran gitu. Ya, dan tali membentuk sudut terhadap vertikal. Laju sudut batu adalah sebesar, ya, misalnya laju sudut itu apa? Laju sudut itu tandanya adalah omega, gitu ya. Nah, ditanya berarti omeganya. Itu. Nah, ini kaitannya sama tadi biaya sentripetal, ya. Nah, hal yang kalian lakuin pertama kali adalah meninjau. Yang selalu lah. Yang selalu kalian lakukan adalah memproyeksikan gambar diagram biayanya yang bekerja. Gitu. Ini di sini aja ya. Kalau di sini takut jelek gambar. Nah, berarti ini apa? Ini ada masa ke bawah nih. Aduh, miring. Nah, terus ini tali. Pasti ada gaya tegang talinya, ya kan? Ya, misalnya T gitu. Ya kan? Nah, terus ada apa lagi? Udah ya. Nah, dan ini tuh kita proyeksikan gaya tegang talinya. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke samping gitu. Yang ke atas ini gimana? Nah, kalian mungkin ada yang beberapa yang bingung kali ya terkait dengan kita pakai sin apa cos ya di sini ya gitu. Nah, sebenarnya kalian lihat sudutnya dulu. Kalian kan mungkin pernah belajar ya SMP sudut sahadap, sudut apa lagi berlawanan, gimana bahasanya? Ya intinya kan bertolak belakang gitu kan. Nah, ini kan salah satu sudut bertolak belakang nih kan. Ya enggak? Yang sumbu-nya ini sama ini, ya kan? Nah, otomatis kalau sudut bertolak belakang itu sifatnya gimana? Sifatnya berarti sudutnya itu besarnya sama tuh. Tapi di sini theta juga gitu. Nah, tadi ingat kalau dia theta juga dengan sudut kita makanya apa? Makanya adalah cos. Nah, berarti sisanya adalah sin. Oke, gitu ya. Sama nah. Nah, terus ini kan jari-jari ya di sini ya. Tadi dia bilang bentuk lingkaran nih, pasti kan jari-jari di sini. Ya, jarak dari sini ke sini itu kan ya dari titik pusat ke sisi lingkaran itu kan pasti besarnya R ya, jari-jarinya. Tuh. Nah, kita bisa nyari R-nya dari yang diketahui L, karena kan di sini nggak diketahui sama sekali. Apa di soal itu nggak ada nyebutin variabel R sama sekali. Artinya kita bisa pakai variabel L ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah ini kan bentuk segitiga ya, ya nggak? Ya teman-teman. Nah, tetanya itu di atas tuh, set gitu. Nah, ini panjang L, ya kan? Ini panjangnya R, gitu. Nah, teman-teman pasti ya bayangin, oh ini kok tidak kenal gitu. Nah, itu tadi pakai yang namanya pita
pakai trigonometri juga nggak apa-apa. Yang sin, nah kalau ini pakai apa berarti? Sin apa cos? Apa? Tebak teman-teman. Di chat. Dan kenapa cos? Oke, sin ya. Karena kan ini depannya kan. Ya, jangan. Jadi kalian ingat-ingat aja sih. Sin demi, cos sami, sama tan desa. Ini kan depan ya. Depan kan depannya sudut. Depannya itu kan depannya sudut gitu. Samping berarti samping di sini. Ya. Berarti R per L. Nah, berarti kita dapat R yang berapa? R itu berarti L dikali dengan sin theta. Gitu. Paham nggak teman-teman? Dapat ya? Dapat gambarannya ya? Oke. Jadi kayak, oh ini kan butuh jari-jari ya. Terus jari-jarinya kita nggak tahu. Apa, jari-jarinya itu juga nggak ada disebutin di soal. Maka kita perlu jari-jari gitu. Intinya kalian berpikir santai aja, terus tapi tetap sistematis gitu. Gimana caranya Kak? Dengan berbanyak latihan soal gitu. Oke, ini udah dapet nih. Kita ganti R-nya itu L sin theta. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Berarti apa? Nah, udah dapet. Berarti kita, ini kan ada sumbu Y, ya kan? Ada sumbu X. Ya enggak? Tadi ingat kalau gaya sentripetal apa definisinya? Gaya sentripetal itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak, ya kan? Dan gaya sentripetal itu arahnya itu selalu ke arah titik apa namanya? Titik pusat dari lingkaran itu gitu. Jadi di sini ada yang namanya F sentripetal gitu. Nah, karena ini sumbu Y-nya pasti diam ya, kita analisis tinjau sistem yang diam dulu ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Berarti apa? Berarti T cos theta dikurang MY ya sama dengan 0. Nah, ini buat apa sih Kak? Buat ninjau Y-nya kan tadi kita mau cari omega ya. Kenapa nggak langsung sumbu X? Karena kita belum tahu nih besar dari T-nya gitu. Nah, cara nyari T itu dengan kita meninjau sumbu Y-nya dulu gitu. Nah, berarti T cos theta, suara aku agak kecil ya, sorry. Ini di bawah tadi. Kurang MG, itu sama dengan 0. Berarti, lah kok diulang lagi? Sorry. Oke, T cos theta sama dengan MG gitu. Jadi T sama dengan MG per cos theta. Itu ya. Ini udah dapet kita besar T-nya. Ini kita main variabel aja ya. Kalian jangan pusing gitu. Kalau kalian di soal nggak ada dikasih angka-angka, ya udah kalian masukin persamaan gini aja. Gitu. Nah, artinya kan ini kenapa aku MG per cos theta stop nggak dimasukin angka, karena kan di soal itu juga dikasih tahu nih. Kalian lihat di soal itu ada variabel apa aja. Oh, ada variabel M, berarti udah benar. Artinya apa kalau disebut di soal itu, artinya dia diketahui gitu. Terus apa nih, G-nya dikasih tahu juga. G-nya kan pasti always dikasih tahu kan. Cos theta juga dikasih tahu sudutnya. Ini membentuk sudut theta. Gitu deh pokoknya. Nah, terus lanjut. Berarti kita ninjau sigma fx-nya. Sama dengan M A. A-nya yang dipakai apa? A sentripetal. Gitu ya. Karena apa? Karena tadi aku bilang dia dipengaruhi oleh gaya sentripetalnya. Nah, sigma fx ada apa aja? Berarti karena dia kiri semua, anggaplah kiri positif semua ya. Berarti T sin theta ditambah dengan Fs ya, F sentripetalnya
Oh, salah deh. Sebenarnya kita nggak perlu jadi fs-nya itu sebenarnya nggak ada. Salah itu miss. Jadi yang mempengaruhi benda tersebut jadi ada gaya sentripetalnya itu karena ada ini tadi pengaruh gaya di sumbu X-nya. Apa gaya di sumbu X-nya? Yaitu T sin theta itu gitu. Oke, maaf ya teman-teman. Ya, berarti T sin theta sama dengan apa? Sama dengan M. Nah, kita jabarin AS-nya. Karena yang dicari omega, kita pakai bentuk omega tadi ya. Berarti apa? Kalau kita balik ke atas nih. Berarti AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Gitu. Berarti omega kuadrat dikali R. Oke. Ini langsung kita masukin ya T-nya. Udah penghapus. Nah, kita masukin T-nya, kita udah dapet tuh mg per cos theta dikali dengan sin theta sama dengan M kali, nah yang dicari omega, kita tulis tetap kali R-nya. Nah, R-nya udah dapet tadi L sin theta gitu. L sin theta. Nah, ya udah. Kita bisa main coret-coret aja nih. Di kiri sama kanan ada M, berarti bisa coret set gitu. Kiri sama kanan ada sin theta, kita bisa coret. Ada lagi bisa coret? Ya ada ya. Berarti sisa G per cos theta itu sama dengan omega kuadrat dikali dengan L. Ya, lanjut ke sini berarti apa? Kita cari omega kuadrat sama dengan G, kita pindahin ke bawah, L cos theta. Gitu. Berarti omega gimana? Omega sama dengan, nah sini kuadrat, kalau kuadrat dipindahin ruaskan jadinya apa? Jadinya akar ya. Akar G per L cos theta. Gini ya hasil akhirnya. Jadi laju sudut batu tersebut adalah sebesar akar G per L cos theta. Kenapa aku udah anggap itu benar? Karena ya J diketahui, L diketahui juga, tuh cos theta juga diketahui gitu. Jadi kita bisa udah menganggapnya itu selesai dan benar. Cocokin di pilihan sih, sebenarnya ini ada pilihannya. Nah, UTBK juga pilihan ya. Jadi kalian bisa nyocokin. Oke, ada yang tanyain sampai sini? Udah lewat deh jam 9. Ada yang tanyain nggak? Nggak ada? Udah? Ada yang tanyain dari materi yang udah disampaikan? Mungkin ada beberapa sih yang belum, kayak katrol gitu-gitu. Jadi intinya tuh apa ya? Kalian bisa ninjau satu per satu sistem. Intinya kalian tinjau kalau misalkan emang memungkinkan buat ditinjau. Kayak ini kan tadi yang soal pertama. Nah, ini kan kita tinjau sistem dulu. Keseluruhan sistem. Nah, baru kita tinjau satu-satu. Nah, itu bisa. Sama kalau misalkan katrol, sebenarnya ada soal katrol sih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan kalau misalkan soal katrol begini, kalian bisa itu apa? Tinjau satu-satu. Nah, kalian tinjau sistem yang ini, sama sistem yang ini gitu. Besok-besok nggak tahu deh. Yang penting kalian banyak latihan soal aja ya. Intinya kalian pilih nih kan, pilih materi yang mungkin kalian kuasai fisika, pilih yang sering keluar aja, kayak kinematika kan sering keluar, dinamika juga sering keluar, terus apa lagi ya, listrik magnet juga sering keluar, lebih ke listrik statis sih, dinamis statis lebih paling sering keluar, tapi dinamis juga nggak bisa dimungkinkan bisa keluar. Jadi kalian nggak perlu semuanya gitu, atau
Ya kalian pahamin lah. Ujung-ujungnya sama. Dan yang terpenting belajar lah. TBK sisa berapa bulan lagi sih? Kalian tahu? April ya? April atau April? April kan? Oh Mei. Oh tahun lalu April. Amin 97. Dulu aku belajar apa nih? Aku belajar min 2 bulan kayaknya. Amin sebulan lebih. Tapi ya itu gitu tipsku kan aku lumayan lah kalau fisika ya agak bisa dipahamin. Kayak aku masih kurang di kimia, biologi. Nah aku tuh intinya ngelihat materi yang possible aku kuasain dan bisa aku mampu dan sering keluar juga gitu. Ada tipsnya gitu kayak di bidang materi di bidang lain. Kalian TPA bakal keluar nggak sih? TPA. Apa sih? TKA. TPA. TKA bakal keluar nggak? Iya keluar. Oh, ya keluar kan? Nah gitu. Jadi kalian harus itu harus harus cermat lah kalian milih-milih materi yang sekiranya gampang. Sumpah nggak beda banget. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kalau kita tanyain, udah kali ya. Semangat ya, TBK-nya. Santai aja. Kan kalau ada yang SNMPTN, semoga SNMPTN-nya lulus. Tapi belum submit ya? Aku udah submit yang SNMPTN. Ini aku nanya-nanya, sorry ya. Kepo aja gitu.